Salam, salam jumpa kembali anak didik kami kelas 8. Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, silakan subscribe video pembelajaran kita ini dan jangan lupa like ya, supaya kita semakin dekat, lebih akrab, dan Bapak juga semakin bersemangat untuk mempersiapkan materi-materi kita selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan juga like video pembelajaran kita ini. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kita bab yang keempat, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Tema ini akan kita dalami dan kita tuntaskan dengan 3 subtema. Yang pertama adalah tanggapan atas pewartaan Yesus. Dan yang kedua, sengsara dan wafat Yesus. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus. Nah, mari kita awali dari subtema yang pertama, yaitu tanggapan atas pewartaan Yesus. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari dan mendalami tugas perutusan Yesus ke dunia, misi Yesus ke dunia, yakni mewartakan kerajaan Allah, entah itu melalui perumpamaan, tindakan, dan mujizat. Nah, tugas perutusan Yesus inilah yang kemudian menjadi tugas perutusan murid Yesus. Nah, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah ini mendapat tanggapan dan reaksi yang beragam dari para pendengarnya. Dan itulah yang akan kita dalami pada materi kita ini, yakni tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Nah, pewartaan Yesus ini menimbulkan pro dan kontra dari para pendengarnya, dari masyarakat yang mendengar pewartaan Yesus ini. Ada yang menerima pewartaan Yesus ini dan ada juga yang menolak. Nah, kita akan coba lihat siapa-siapa sajakah yang menerima pewartaan Yesus ini dan mengapa mereka menerimanya. Dan kita juga akan melihat siapa-siapa sajakah yang menolak pewartaan Yesus ini dan juga mengapa mereka menolaknya. Mari kita awali dari mereka yang menerima pewartaan Yesus. Nah, yang pertama adalah kaum miskin dan sederhana. Nah, kita bisa baca dalam Alkitab dan kita bisa temukan bahwa orang-orang miskin dan orang-orang sederhana itu mengalami kesulitan bangkit dari kemiskinan mereka. Karena mereka berada dalam suatu sistem yang menindas dan memaksa mereka. Kita bisa lihat pada masa itu, orang-orang Yahudi itu berada di bawah kekuasaan, di bawah penindasan, dan juga di bawah penjajahan kekuasaan Romawi. Jadi mereka harus membayar pajak tanpa terkecuali apakah mereka hidup miskin atau hidup sederhana. Jadi mereka sudah miskin tetapi juga menerima beban, jadi mendapat penindasan. Nah, tentu yang mereka harapkan adalah keluar dari kemiskinan, lepas dari kemiskinan, bangkit dari kemiskinan itu. Nah, Yesus mewartakan kepada mereka kerajaan Allah dan membangkitkan kekuatan di dalam mereka, memberikan penghiburan. Nah, di dalam sabda bahagia, Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga." Jadi Yesus memberikan penghiburan, pengharapan, dan juga kekuatan bagi mereka yang miskin. Tentu dengan tindakan ini, Yesus diterima baik oleh kalangan mereka yang miskin dan hidupnya sederhana. Karena kehadiran Yesus menjadi kekuatan dan berkat bagi mereka. Nah, kelompok yang kedua yang juga menerima Yesus adalah kaum pendosa yang mau bertobat. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus menerima dan mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat, entah itu laki-laki atau perempuan.
Yesus menerima dan mengampuni Sakeus, ya, yang menerima Yesus di rumahnya, dan juga menerima Matius pemungut cukai. Kedua tokoh ini kita tahu dalam Alkitab dijauhi dari masyarakat, dari kaum mereka sendiri, tetapi Yesus menerima mereka, merangkul mereka. Begitu juga dengan kaum wanita, kita bisa melihat Maria Magdalena yang merupakan seorang pelacur yang berdosa, yang dijauhi orang, tetapi Yesus menerima dia dan mengampuni dia. Jadi bagi para pendosa yang mau bertobat, kehadiran Yesus ini sungguh diharapkan karena Yesus menerima dan mengampuni mereka. Nah, kelompok yang ketiga ialah kaum wanita dan anak-anak. Nah, dari Alkitab juga kita bisa melihat bahwa kaum wanita dan anak-anak itu kurang mendapat tempat di dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh dikatakan kelas 2, kurang mendapat hitungan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi Yesus mengangkat derajat mereka itu. Jadi Yesus tidak pernah melakukan diskriminasi atau mendiskreditkan baik kaum wanita maupun perempuan. Kita bisa melihat bahwa ketika anak-anak dihalang-halangi untuk datang kepada Yesus, Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Yesus menerima anak-anak dan memberkati mereka. Begitu juga terhadap kaum perempuan. Yesus memuji persembahan seorang janda yang miskin di bait Allah. Nah, kemudian kelompok lain lagi yang menerima pewartaan Yesus adalah orang-orang sakit. Nah, kita tahu dalam Alkitab bahwa penyakit yang diderita seorang sering dipandang sebagai hukuman dari Allah terhadap dosa-dosa mereka. Tapi Yesus juga menyembuhkan mereka, mengampuni dosa mereka. Jadi kehadiran Yesus itu menjadi berkat bagi mereka. Jadi kehadiran Yesus itu menyembuhkan mereka dan juga mengampuni mereka. Nah, jadi kita bisa melihat ada beberapa kelompok dalam masyarakat yang menerima Yesus dan juga menerima pewartaan Yesus. Yang pertama tadi adalah kaum miskin dan sederhana. Yang kedua, kaum pendosa yang mau bertobat. Dan yang ketiga, kaum wanita dan anak-anak. Dan yang berikutnya tadi adalah mereka yang mengalami sakit. Nah, sekarang kita akan melihat kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Siapa-siapa sajakah yang menolak pewartaan Yesus dan mengapa mereka menolaknya? Nah, yang pertama adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Mengapa para imam dan ahli-ahli Taurat ini menolak pewartaan Yesus? Karena mereka menganggap bahwa merekalah yang paling tahu dan paling mengerti aturan-aturan suci dan kehendak Allah. Sementara cara hidup mereka seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Yesus mengkritik cara hidup mereka itu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga wibawa mereka semakin turun dan pengikut mereka semakin lama semakin sedikit. Orang beralih kepada Yesus karena kebenaran yang disampaikan olehnya. Nah, yang kedua adalah orang-orang Farisi. Nah, mengapa orang-orang Farisi menolak pewartaan Yesus? Karena orang-orang Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi mereka. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum secara ketat, tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan hukum tersebut. Mereka mentaati hukum Tuhan dengan memusatkan perhatian pada aturan-aturan ritual dan ibadat keagamaan semata. Kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial yang sudah mapan. Mereka mengecam sikap Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Jadi bagi mereka Yesus itu adalah ancaman, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat
dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Dan bagi mereka itu tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang mereka tegakkan dan mereka perjuangkan. Nah, yang ketiga adalah para penguasa. Nah, mengapa para penguasa ini menolak pewartaan Yesus? Karena bagi para penguasa itu, kedudukan, jabatan, harta benda itu lebih dari segalanya. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan itu daripada mencari kehendak Allah. Dan karena itu mereka seringkali menyampingkan kehendak Allah demi mempertahankan kehormatan diri dan juga kedudukan yang mereka perjuangkan. Dan Yesus mengkritik cara yang demikian, yakni kemelekatan pada harta benda, kemelekatan pada jabatan, kedudukan daripada pada kehendak Allah. Jadi prioritas utama Yesus adalah kehendak Allah. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah orang-orang kaya. Nah, mengapa orang-orang kaya menolak pewartaan Yesus? Karena bagi orang-orang kaya itu kekayaan itu adalah yang paling utama yang harus dikejar. Dan banyak orang kaya yang melekat pada kekayaan duniawi yang mereka dapatkan, yang mereka perjuangkan. Nah, sementara Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk harta benda, kekayaan duniawi, bahkan kemapanan hidup. Sementara itu mereka masih terikat pada harta benda yang sudah mereka miliki. Dan dalam Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus mengkritik kehidupan orang-orang kaya yang melekat pada kekayaan mereka. Dan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita sudah melihat kelompok yang menerima pewartaan Yesus, siapa-siapa saja yang menerima pewartaan Yesus dan mengapa mereka menerimanya, dan kelompok yang menolak pewartaan Yesus, siapa-siapa saja yang menolak pewartaan Yesus dan mengapa mereka menolaknya. Nah, sebagai tugas sederhana, silakan kalian dalami dan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah sikap Yesus terhadap mereka yang menerima pewartaannya? Yang kedua, bagaimanakah sikap Yesus terhadap mereka yang menolak pewartaannya? Dan yang ketiga terakhir adalah, bagaimanakah sikapmu terhadap pewartaan Yesus? Entah itu disampaikan oleh gembala gereja atau disampaikan oleh siapa saja kepadamu. Apakah kamu menerima pewartaan atau menolak pewartaan? Kalau kamu menerimanya, berikan alasan mengapa kamu menerima pewartaan yang disampaikan kepadamu. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami.